Kalau ngomongin soal Gen Z, itu emang gak pernah habis tingkahnya. Tapi kata Erick Thohir, Gen Z itu masih pemalas dan masih suka nebeng orang tua. Gak kayak Gen Z di negara-negara lain. Tapi emang iya. For your information, aku juga Gen Z yang lahir antara tahun 97 sampai 2012. Which is lahirnya setelah dari orang-orang milenial. Dan kita adalah generasi yang paling dekat dengan dunia digital dari lahir sampai sekarang. Ada 2 miliar Gen Z di seluruh dunia. Dan ini mengisi dari 30% populasi orang. Dan prediksinya di tahun 2050, Gen Z akan menduduki posisi 27% dari orang-orang produktif atau para pekerja. Pertanyaannya, berapa persen Gen Z di Indonesia yang setelah lulus kuliah itu langsung dapat kerja? Dari survei Badan Pusat Statistik Nasional, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 itu berkurang jumlah serapan kerjanya. Dan ini nggak cuma dialami oleh fresh graduate, tapi juga di seluruh jenjang sekolah, dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau di periode sebelumnya, tahun 2016 sampai 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus di seluruh jenjang pendidikan, hanya 1,2 juta atau 21,9% orang yang diterima di sektor pekerjaan formal, yang kehidupannya lumayan terjamin. Terus sisanya di mana? Ya sisanya kalau nggak nganggur, ya bekerja di sektor informal yang belum tentu ada jaminannya juga. Terus yang kemarin, yang lulus pada periode 2021 dan 2022, lulusannya itu naik jadi 7,1 juta, tapi cuma 967.806 orang atau hanya sekitar 13,6% yang diterima kerja di sektor formal yang pasti dijamin sama pemerintah. Sisanya kemana? Sisanya pasti kalau nggak nganggur, ya bekerja di sektor informal yang kita nggak akan tahu kesejahteraannya itu ada di taraf yang sesejahtera apa. Dan pada Agustus 2023, riset dari badan yang sama, sekitar 55,9% Gen Z itu bekerja di sektor informal. Contoh sektor informal itu macam-macam, kayak agensi, terus mungkin kayak di pabrik, terus mungkin kayak di, pokoknya bisa jadi juga perusahaan yang masih kecil-kecil, yang itu memang nggak menjamin untuk kesejahteraannya. Bahkan UMR itu bisa jadi hanya mitos. Kenapa Gen Z untuk memilih kerja di sektor informal? Karena yang sebelumnya tadi, angka serapan kerja di Indonesia itu menurun. Dan hanya beberapa persen, yang itu sedikit banget dari total orang yang sudah lulus di jenjang pendidikan apapun, itu bekerja di sektor formal. Sedangkan sisanya, daripada mereka menganggur, mereka lebih memilih di sektor informal di Indonesia yang kesejahteraannya itu bisa jadi nggak tentu, bisa jadi banyak, bisa jadi juga miris. Dan itu faktornya, karena mereka juga struggling nih, mereka udah kepepet, mereka ngerasa nganggur, mereka nggak enak nganggur, akhirnya mereka memilih untuk bekerja di sektor informal. Jadi bukan berarti mereka itu malas. Jadi penyebabnya itu karena tingginya tingkat pengangguran Gen Z, terus sedikitnya kesempatan untuk bekerja di sektor formal, sehingga keminiman peluang itu menjadikan mereka itu terpaksa mengambil sektor informal, yang penting mereka kerja. Artinya sebenarnya banyak juga kan yang kerja, 55,9 orang di sektor informal dan sepersekian persen tadi yang di sektor formal. Tapi untuk tingkat kesejahteraannya itu kita nggak bisa tahu. Sempitnya lapangan kerja di Indonesia yang nggak sebanding sama kualitas angkatan kerja itu membuat pekerja itu sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang beneran mapan dan terjamin. Apalagi mereka yang di bawah SMA. Seringkali kadang itu kita bekerja di sektor yang bukan dari basicnya kita atau dari background kita. Seperti itu. Itu karena apa? Ya karena sebenarnya kita pengen kerja, cuman kadang kualifikasinya itu banyak yang nggak masuk akal, sampai banyak yang viral di Twitter. Banyak juga yang kadang ya kita malah justru bisa bekerja di sektor yang mungkin di luar jurusan kita. Jadi Gen Z tuh struggling masalah itu. Terus mereka itu lebih memilih cuma 2 pilihan, bekerja di sektor informal yang belum tentu sama background mereka, yang kesejahteraan itu juga belum tentu terjamin, atau bisa jadi yang hoki bisa dapat pekerjaan atau perusahaan yang benar-benar menjamin mereka, atau pengangguran karena kesempatan untuk bekerja di sektor formal itu kecil banget kuotanya. Bahkan untuk CPNS dan lain itu kadang kuotanya itu cuma 1 dan belum tentu jurusan kita itu masuk di sana. Bener gak? Kalau kamu relate, komen di bawah.
Jadi cuman itu pilihannya, apalagi kalau di sektor informal itu UMR itu kadang tuh cuman mitos. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik Nasional di 2023 itu gaji dari pekerja informal itu sekitar 1,8 jutaan. Itu buat lulusan SMP. Kalau lulusan SD itu bisa jadi 1,6 jutaan. Dan buat yang nggak pernah sekolah, itu sekitar 1,3 jutaan. Jadi di Indonesia itu terkadang UMR adalah mitos. Jadi ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi asumsi bahwa Gen Z itu pemalas atau masih nebeng orang tua. Kadang mereka itu malas aja kalau misalkan harus bekerja di sektor informal dan lebih baik menunggu lowongan yang di sektor formal. Tapi balik lagi ke itu, persaingan di sektor formal itu beneran ketat dan itu merupakan salah satu dari faktor eksternal yang utama. Yang kedua adalah ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Itu yang memaksa kita buat bekerja nggak sesuai dengan apa yang kita suka. Dan mungkin banyak Gen Z yang merasa lebih baik dia menganggur dan mencari sesuatu yang pas daripada asal-asalan bekerja yang kesejahteraannya itu juga belum tentu dan juga nggak sesuai passion. Dan berbagai hal yang sudah aku jelasin di sebelumnya tadi. Ditambah lagi, nyatanya tuh nggak semua Gen Z tuh punya privilege. Bahkan dari datanya juga menyebutkan bahwa 21 dari 100 Gen Z itu nggak sekolah. 9,9 juta Gen Z itu nggak kerja, tapi juga nggak sekolah. Dan mirisnya 12,2% Gen Z itu tuh ada di pedesaan, di pedalaman yang mereka itu nggak paham sama dunia kita sekarang, dunia digital. Tapi selain itu juga ada faktor internalnya juga, di sisi lain faktor eksternal yang mungkin sebenarnya banyak Gen Z yang berpotensi, tapi karena faktor eksternal tersebut mereka jadi terpenjara dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ada juga sih Gen Z yang emang kurangnya pengalaman atau ketika dia jadi mahasiswa itu tuh mereka nggak mencoba banyak hal. Sebenarnya mereka kan udah punya privilege untuk bisa masuk di dunia akademis, tapi mereka nggak memanfaatkan itu untuk mencari pengalaman di luar kampus. Atau mereka nggak punya soft skill, atau mereka tuh nggak ikut pelatihan-pelatihan gitu. Jadi ketika jadi mahasiswa mereka udah cuma jadi kupu-kupu, sehingga keterampilannya setelah lulus itu banyak yang nggak relate, atau mereka nggak punya skill yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar ketika mereka sudah lulus. Kurang jaringan, ya karena mereka cuma jadi kupu-kupu dan mengandalkan jaringan yang di dalam kampus, ya bagaimana bisa mereka mendapatkan sesuatu hal atau kesempatan yang lain, sedangkan kita tuh juga membutuhkan jaringan yang ada di luar kampus gitu loh, dari pengalaman-pengalaman orang lain yang di luar lingkup kita. Terus bisa juga dengan pergerakan yang lambat, bisa jadi karena mereka terlalu sibuk dengan dunia-dunia yang mungkin drakor atau dengan hobi-hobi yang lain, sehingga mereka itu terlena kalau mereka tuh terlalu slow living gitu. Dengan alasan slow living mereka akhirnya bisa lambat banget nih perjalanannya, dan itu juga nggak baik sih sebenarnya buat Gen Z. Tapi ini juga jadi salah satu faktor internal yang banget masuknya budaya asing tuh kadang kita tuh nggak menyikapinya dengan baik, tapi ya dengan itu, dengan ya terlalu menikmatinya dan terlalu memaklumi keadaan kalau diri sendiri ini ternyata masih belum ngapa-ngapain. Jadi itu karena mereka nggak punya kompetensi atau mereka nggak punya skill, akhirnya mereka susah nih untuk mendapatkan pekerjaan informal, tapi juga yang mereka bisa dibayar mahal. Karena sebenarnya gini, ketika kita punya kompetensi, kita bisa menawarkan diri kita dan menjual diri kita lebih mahal, kan seperti itu. Jadi kita nggak bisa bergantung dengan sektor formal yang mungkin kadang dibukanya itu cuman kayak CPNS itu cuman 1 tahun sekali, atau BUMN dan lain sebagainya. Tapi kita sebenarnya bisa mencari peluang-peluang lain kalau kita punya kompetensi atau skill, dan dari situ kita bisa dibayar mahal gitu kan. Otomatis sebenarnya kita itu masih sebagai Gen Z itu harus lebih aktif dan bergerak. Tapi itu tadi, faktor internal itu juga mempengaruhi salah satu Gen Z yang mereka itu suka nganggur gitu, atau terlalu idealis, nggak mau kerja kalau nggak di situ. Kalau aku pribadi sih lebih baik aku mengasah kompetensi selama aku menjadi mahasiswa, dan ketika aku keluar untuk menunggu sektor formal itu, kalau misalkan aku bercita-cita di sana ya, tapi itu di saat di sela-sela itu aku akhirnya bisa bekerja di sektor informal, tapi kompetensiku di situ dibayar yang mahal seperti itu. Tapi katanya kita nggak sama nih kayak negara-negara lain yang Gen Z-nya itu bisa lebih produktif, mungkin lebih menghasilkan, yang kayak nebeng orang tua. Jangan salah, kita juga harus riset. Kita itu nggak sendiri. Aku bacain, ternyata di Jepang itu juga masalahnya di
di Gen Z itu juga hampir mirip-mirip. Di Jepang itu juga banyak Gen Z yang nggak mau kerja dan masih sering bergantung sama orang tua. Kalau di Jerman justru masalahnya karena ada tunjangan kesejahteraan ya buat orang-orang pengangguran. Akhirnya mereka tuh jadi kayak males gitu loh karena ada tunjangannya. Jadi gara-gara tunjangan ini mereka lebih baik ya udah menikmati tunjangan itu, nggak berproses dan akhirnya memilih untuk manggur. Tapi kalau di Indonesia itu kondisinya mirip-mirip sama yang di Amerika Serikat dan di India. Kita sulit mendapatkan pekerjaan karena kita itu ketat saingannya, apalagi di sektor formal. Jadi anak muda atau Gen Z yang nggak dari jurusan populer itu mereka pasti akan kesulitan untuk mendapatkan lowongan. Belum lagi kalau persaingan antara mereka itu juga ketat banget. Jadi kalau menurut aku, kalau yang disebutkan beliau yang katanya kita itu masih suka bergantung sama orang tua dan kita itu nggak sama negara-negara lain, itu menurut aku negara-negara lain itu juga punya permasalahan sendiri gitu loh. Meskipun Jerman tadi yang punya program kesejahteraan yang ngasih tunjangan buat pengangguran, itu pun juga justru malah mendatangkan sebuah permasalahan. Jadi ini sebenarnya tuh ya bukan masalah Gen Z aja, tapi ini tuh masalah kita. Bagaimana caranya kita itu sebagai warga negara Indonesia gitu ya, kalau jadi Gen Z pribadi dari diri aku, ya bagaimana caranya kita meningkatkan kompetensi kita agar kita itu nggak selalu bergantung nih sama lowongan yang ada di sektor formal yang menurut kita atau menurut orang tua kita itu lebih menjanjikan, tapi dalam artian kan mereka itu lowongannya itu nggak sering, terus juga persaingannya ketat. Coba deh kita cari peluang lain dengan kompetensi-kompetensi modern yang sangat bisa kita dapat sekarang di dunia digital. Itu ada banyak banget kayak kursus-kursus atau lembaga-lembaga yang buat mengasah soft skill kita, yang kalau misalkan kita berkompeten dan kita punya pengalaman banyak di bidang itu, percaya sama aku, kita pasti dibayar mahal. Karena aku sendiri juga merasakan itu ya, karena aku konsisten dari mahasiswa dulu itu aku selalu mengasah skill yang sesuai dengan passion aku. Akhirnya aku nggak bergantung untuk bekerja di sektor formal, atau artinya meskipun aku nanti ingin bekerja di sektor formal, untuk menunggu prosesnya berada di sana, aku bisa memiliki kompetensi yang bisa aku yang bisa menjadi kesibukan aku dan menghasilkan gitu loh. Artinya nggak ada kesempatan kita buat jadi pengangguran kalau kita gerak dan berusaha. Apalagi sekarang itu marak banget industri kreatif yang sebenarnya itu ya Gen Z banget. Jadi kalau misalkan kamu Gen Z dan kamu memilih untuk menganggur, what's wrong with you? Oke, jadi masalah Gen Z menurut aku adalah masalah kita bersama, dan asumsi yang seperti itu jangan sampai membuat kita sebagai Gen Z itu down. Kalau bisa kita harus punya punya jiwa untuk semakin menyala gitu ya, untuk menghadapi isu-isu yang sekarang ini. Memang keadaannya Indonesia seperti itu. Untuk bekerja di sektor formal itu persaingannya sangat ketat, lowongannya sedikit, dan otomatis kita nggak bisa untuk bergantung sama itu aja. Dan be kreatif, coba dobrak titik nyaman kamu atau zona nyaman kamu untuk mencoba hal lain yang barangkali itu justru menghasilkan. Percaya sama aku. So, aku akan sering bahas tentang data dan fakta dan atau hal-hal yang seputar tentang isu-isu. Sometimes aku juga bahas tentang self-improvement, bagaimana cara agar diri kita semakin berkembang jadi Gen Z atau anak muda yang berkualitas. So, kalau kamu suka dengan topik ini, make sure kamu subscribe dan ayo kita produktif bareng. Bye!